Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi sebuah proyek kripto yang bernama Stellar, teman-teman. Ini ada laporan dari investing.com. Jadi hari ini kita lihat bahwa PayPal ini membidik Stellar untuk melakukan transfer PayPal USD, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kita tahu bahwa PayPal adalah sebuah perusahaan yang menangani transaksi keuangan secara online. Jadi hari ini mengarahkan pandangannya ke atas jaringan dari Stellar dan mereka ingin melakukan minting atau melakukan transaksi dengan menggunakan jaringan XLM, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa PayPal ini sedang mengajukan persetujuan dari regulator New York untuk mencetak stablecoin yang mereka miliki yang bernama BUSD di atas jaringan blockchain Stellar XLM, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa langkah ini akan memperluas jangkauan token yang didukung dolar tersebut dari Ethereum dan Solana ke jaringan yang memang dirancang khusus untuk pembayaran berbiaya rendah. Jadi biaya transaksi rata-rata di Stellar itu hanya sebagian kecil dari 1 sen, jadi dengan penyelesaian dalam hitungan detik menjadikannya sangat cocok untuk pengiriman uang lintas negara, kemudian pinjaman mikro, dan pembayaran kepada para pedagang online, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, jika Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York menyetujui, maka para pemegang stablecoin BUSD akan bisa mengakses lebih dari 170 negara melalui jaringan Stellar yang mendukung proses masuk dan keluar atau on-ramp dan off-ramp, teman-teman. Jadi tujuannya sangat jelas, yaitu usaha kecil itu seringkali harus menunggu berhari-hari untuk menyelesaikan pembayaran kartu kredit atau menanggung biaya besar akibat selisih kurs dalam transfer lintas negara, teman-teman. Jadi stablecoin dari PayPal yang bernama BUSD di jaringan Stellar ini akan dapat mengalirkan dana tersebut melalui stablecoin yang bergerak secepat internet, namun tetap menjaga nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa PayPal juga sempat menyebut tentang PayV, yaitu sebuah produk pembiayaan pembayaran yang memberikan modal kerja dalam bentuk stablecoin dan dibayar kembali pada saat tagihan pelanggan dilunasi, teman-teman. Jadi penyedia likuiditas itu bisa mendanai faktur tersebut dan mendapatkan imbal hasil dari aktivitas perdagangan nyata, jadi bukan dari pertukaran spekulatif, teman-teman. Kemudian bagi Stellar sendiri, menggandeng merek besar seperti PayPal ini akan menjadi validasi atas 1 dekade pembangunan infrastruktur yang selama ini sering terabaikan karena kalah pamor dibandingkan jaringan blockchain lain yang lebih menyolok, teman-teman. Jadi stablecoin dari PayPal yang bernama BUSD ini nantinya akan berdampingan dengan USDC, kemudian dengan EURC dan juga token fiat lainnya yang sudah aktif di jaringan tersebut, serta menambah volume transaksi baru pada bursa terdesentralisasi Stellar dan mitra kanal seperti MoneyGram, teman-teman. Dan juga kalau kita lihat di sini bahwa integrasi ini juga selaras dengan pembaharuan kontrak pintar terbaru atau smart contract terbaru dari Stellar yang memberikan PayPal opsi untuk pembayaran yang dapat diprogram atau programmable payment, teman-teman. Namun resiko regulasi tetap menjadi faktor yang paling penting, teman-teman, karena New York
New York DFS memang telah menyetujui untuk stablecoin PayPal di Ethereum, tetapi untuk penerbitan di jaringan lain seperti di jaringan dari Stellar ini, maka PayPal harus mengajukan permohonan baru, kemudian melakukan audit ulang dan menjalani uji tekanan likuiditas, teman-teman. Jadi tim kepatuhan dari PayPal perlu membuktikan bahwa para validator Stellar itu memenuhi standar yang sama dalam hal penyaringan sanksi dan ketahanan jaringan. Jadi uji coba pengiriman uang di tahap awal kemungkinan akan membatasi jumlah transfer hingga regulator benar-benar puas, teman-teman. Namun jika persetujuan diberikan oleh otoritas dari New York, maka stablecoin PUSD ini bisa menjadi stablecoin dolar yang paling terlihat di jaringan Stellar dan akan mendorong lebih banyak pengguna untuk mengunduh dompet digital dan mengadopsi alat pembayaran merchant, sekaligus mewujudkan visi awal dari Stellar untuk pembayaran lintas negara, teman-teman. Namun jika gagal, Stellar akan terus mengejar penerbit besar berikutnya, sementara PayPal itu akan tetap bergantung pada jaringan dengan biaya yang lebih tinggi. Oke teman-teman, kita akan lihat semoga ini berhasil, karena kalau ini sampai terjadi PayPal menggunakan Stellar, maka akan terjadi lonjakan harga signifikan dari Stellar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek untuk harga dari Stellar pada hari ini. Kita cek di CoinMarketCap, teman-teman. Ini hari ini kita lihat Stellar atau XLM ini menempati peringkat ke-16. Jadi mengalami koreksi sebesar 4,49%. Ini sementara kita cek dulu dalam 24 jam. Oh, kalau dalam 24 jam naik, teman-teman. Jadi tadi itu time frame weekly. Jadi dalam 24 jam ini kita lihat XLM mengalami kenaikan sebesar 0,84%, diperdagangkan di angka 0,2621 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk market kapitalnya ada di angka 8,18 miliar, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita hari ini untuk melakukan pembelian token XLM atau Stellar? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XLM atau Stellar, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita lihat di sini di time frame bulan, ini trennya masih tren kenaikan karena kita lihat harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian untuk time frame weekly, teman-teman, nah ini harus hati-hati teman-teman, karena kita lihat harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly. Kemudian di time frame hari juga sama, teman-teman. Jadi harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Sehingga kalau teman-teman mau melakukan pembelian, saran saya sebaiknya kita simpan dulu uangnya, teman-teman. Jadi jangan dulu melakukan pembelian karena trennya dari XLM ini masih tren penurunan. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.